Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tes ROSA atau biasa disebut dengan tes bercak hitam. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Destiana Saputri, kemudian ada Fitri Hamidah, lalu ada Suharina Fajrisani, kemudian ada Nurul Latifah, lalu ada Fima Fatia, kemudian Adinda Zakila, lalu Cika Skania, kemudian ada Wahab Afif, lalu ada Hilmi Aziz, dan ada Devi Rasa Fitri, kemudian yang terakhir ada Zaki Fikri Mahatfa. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah tes ROSA. Tes ROSA ini diciptakan oleh seorang psikiater Swiss bernama Hermann Rosa. Rosa ini memiliki kebiasaan membuat sketsa pensil di notebooknya, dan pada masa remajanya, ia banyak menciptakan gambar dengan banyak tinta atau noda dalam satu kertas. Sebagian besar skets dan lukisan ini relatif kecil dan indah, dilukiskan secara detail. Karena si Rosa ini tertarik dengan permainan kleksografi, Rosa melakukan percobaan di salah satu rumah sakit dan mendapatkan hasil, yaitu ada pasien yang telah diidentifikasi skizofrenik terlihat akan merespons secara berbeda terhadap permainan kleksografi ini dibandingkan dengan pasien lainnya yang tidak diidentifikasi skizofrenik. Penelitian tersebut itu dibantu oleh Simon Hans dan dibimbing oleh Bleuler. Setelah beberapa percobaan gambar yang diciptakan oleh Rosa yang dapat direfleksikan atau diakumulasi, penemuannya itu hanya ada 10 gambar. Tujuan utama Rosa ini dalam penelitiannya adalah menghindari dan atau meminimalkan isi dan berfokus pada perkembangan dari dari sebuah format untuk mengklasifikasi respon dengan karakteristik yang berbeda. Rosa mengembangkan satu set kode. Satu set kode atau skor yang telah didapatnya ini digunakan untuk menggambarkan area dari respon apabila bercak tinta yang diberikan pada subjek ini berbeda-beda. Rosa dengan tegas menyebutkan bahwa penemuannya itu merupakan awal mula dan berfokus pada pentingnya lebih banyak eksperimen. Jadi harus ada banyak eksperimennya. Karena penemuan ini ditemukan atau tes ini ditemukan oleh Hermann Rosa, maka tes ini disebut dengan tes Rosa. Segitu saja sejarah dari tes Rosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori mengenai tes Rorschach. Tes Rorschach sendiri terdiri dari 10 bercak tinta diciptakan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921 yang menggambarkan kecenderungan kepribadian seseorang melalui persepsinya terhadap bercak tinta. Ada juga tokoh lain bernama Klopfer menyatakan bahwa tes ini merupakan tes proyeksi yang memiliki karakteristik lebih jauh dalam menyajikan stimulus yang relatif ambigu, di mana subjek bisa menyatakan fungsi individualnya. Pada kategori skor tes Rorschach ini dikelompokkan berdasarkan lokasi, determinan, content from, level, dan popular. Pendekatan scoring ini juga merupakan pendekatan Klopfer yang sudah dimodifikasi, artinya sudah dirubah oleh Klopfer sendiri karena dirasa terlalu kompleks. 10 bentuk yang merupakan stimulus dari Rorschach adalah tes pertama yang terbuka kepada publik pada tahun 1921 dengan penerbitan monograf terkenal dari Hermann Rorschach yaitu Psikodiagnostik. Sejak saat itu, tes secara umum menjadi menarik, dikenal lebih luas, dan penelitian yang dipertimbangkan. Hampir setiap orang yang cerdas dapat mempelajari untuk mengadministrasikan dan memberi skor mengenai Rorschach. Prosedur yang dilakukan cukup mudah. Di sisi lain, interpretasi Rorschach tidak sederhana maupun mekanistik. Itu adalah sebuah proses yang kompleks yang membutuhkan banyak syarat. Ini kompleks karena membutuhkan interpreter untuk menjaga sebuah kerangka dari konsep logis. Tanpa hal tersebut, tidak mungkin untuk mengembangkan kesimpulan yang bermakna.
Rorschach dapat dimasukkan dalam pendekatan berbagai penilaian, tetapi keputusan untuk melakukannya harus berpikir hati-hati. Oke, selanjutnya saya Suhanina Fajrisani akan menjelaskan tes Rorschach sebagai proyeksi. Tes Rorschach sebagai proyeksi merupakan tes yang tidak berstruktur dan bersifat menimbulkan variasi respon yang hampir tidak terbatas. Hasil yang diharapkan dari metode ini adalah responden dapat memproyeksikan pikiran, karakter, kebutuhan, kecemasan, dan konflik-konflik mereka. Metode ini merupakan pendekatan secara global untuk mengetahui kepribadian seseorang, tidak pada trait yang spesifik. Nah, maksud dari slide ini yaitu karena tes Rorschach bertujuan untuk mengetahui karakter dan emosional seseorang. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu melalui tes yang menerapkan noda tinta pada penyelidikan diagnostik atas kepribadian secara keseluruhan. Tes ini menggunakan 10 kartu berisi bercak tinta dengan rincian 5 kartu berwarna hitam putih dan abu-abu, 2 kartu berisi sentuhan warna merah, dan 3 kartu berwarna pastel. Scoring dan interpretasi dari tes ini memfokuskan pada lokasi, determinan, kualitas bentuk, dan berbagai kuantitatif respon. Lokasi yang dimaksud adalah bagaimana testi melihat gambar secara keseluruhan, sebagian, warna yang putih atau hitam atau abu-abu, dan seterusnya. Sementara determinan adalah bentuk, warna, bayangan, gerakan dari gambar. Kualitas bentuk adalah kesesuaian gambar dan keterangannya. Selain stimuli berupa bercak tinta dan gambar, tes proyektif juga menggunakan kata-kata sebagai media. Asumsi dasarnya adalah kalimat-kalimat tidak sempurna dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsangan yang berkaitan dengan isi kalimat tersebut. Administrasi dari word association test adalah testi merespon kata-kata yang didengarkan secara verbal maupun tertulis. Sedangkan menurut word completion test, di mana testi diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat yang disajikan. Jawaban bisa ditulis sendiri oleh testi, bisa juga disajikan dalam bentuk wawancara. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa seseorang akan rangsangan eksternal kelas berdasarkan persepsi orang set khusus dan termasuk kebutuhan, motif dasar, konflik, dan bahwa proses clustering adalah wakil dari proses yang digunakan dalam situasi kehidupan nyata. Kemudian, saya Adinda Zakila akan menjelaskan tentang administrasi tes Rorschach. Administrasi tes Rorschach terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase persiapan, terdiri dari 4 bagian. A. Suatu pemeriksaan. Dalam pengambilan tes Rorschach, yang penting adalah raport yang baik antara subjek dan pemeriksa. Tujuan dari adanya raport ini adalah untuk menarik kepercayaan dan membuka diri dari subjek kepada pemeriksa. Contoh dari raport seperti ini. Selamat pagi, selamat datang di ruang observasi Fakultas Psikologi Universitas Islam 45 Bekasi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti aktivitas pada pagi hari ini. Aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kepribadian saudara. Tetapi, balik lagi bagaimana kalian menjadi tester untuk membangun rapor dengan testi. B. Cara duduk. 1. Pemeriksa duduk di samping subjek atau agak ke belakang subjek. Subjek dan pemeriksa bersama-sama dapat melihat gambar. 2. Subjek dan pemeriksa saling berhadapan-hadapan. Dan tentunya kita sebagai tester harus mengutamakan kesejahteraan testi ketika sedang melakukan tes. C. Alat-alat yang digunakan yaitu ke-10 gambar tes Rorschach yang susun terbalik, formulir lokalisasi, formulir jawaban, stopwatch, dan psikogram.
D. Instruksi. Dalam memberikan instruksi, terdapat beberapa variasi tergantung pada pengalaman pemeriksaan dan disesuaikan dengan keadaan subjek. Fase yang kedua adalah fase performance roper. Fase ini, subjek diberikan kesempatan untuk memproduksi jawaban-jawaban secara spontan tanpa bimbingan atau tekanan dari pemeriksa. A. Penyajian gambar-gambar, yaitu dengan cukup ditunjukkan ke 10 gambar tes Rorschach dan disusun kartu satu persatu, serta meminta testi untuk mengatakan apa yang ia lihat. B. Item yang akan dicatat oleh testi yaitu berupa jawaban-jawaban selengkap mungkin. Kedua, faktor waktu. Ada 3 jenis faktor waktu yang harus dicatat, yaitu A. Waktu reaksi, yaitu waktu antara pemberian gambar dan jawaban yang pertama yang diberikan oleh subjek. B. Total response time, yaitu lamanya waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan performance roper. C. Total response time per kartu, yaitu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan gambar. Ketiga, posisi gambar, yaitu posisi gambar yang dipegang pada saat subjek memberikan jawaban. Seperti itu. Baik, jika sebelumnya 2 fase telah dijelaskan, fase pertama fase pemeriksaan dan fase performance roper dijelaskan oleh teman saya Dinda Zakila, saya Cika Skania di sini akan menjelaskan tentang 2 fase berikutnya dari administrasi tes Rorschach. Fase yang pertama itu ada fase inquiry. Kata inquiry sendiri yakni bermakna permintaan keterangan atau pemeriksaan. Dari 2 fungsinya saja kita tahu bahwa fungsi utamanya itu untuk memperoleh keterangan atau proses bagaimana subjek atau testi sampai mendapatkan konsep atau jawaban pada gambar di setiap kartu. Untuk fungsi yang kedua, yakni untuk melengkapi jawaban-jawaban yang sudah subjek atau testi berikan di jawaban sebelumnya. Jadi fase ini lebih untuk menggali jawaban yang subjek atau testi berikan. Nah, fase ini dilakukan ketika jawaban tidak jelas. Jadi ketika jawaban sudah jelas, ada catatan bahwa fase ini tidak perlu dilakukan. Nah, mengapa perlu dilakukan fase ini ketika jawaban tidak jelas? Karena mempengaruhi scoring nantinya. Baik, lalu ada 3 aspek yang dicari pada fase ini. Pada fase inquiry ada 3 aspek yang dilihat dari penggalian gambar atau jawaban yang diberikan oleh subjek atau testi. Apa saja? Yang pertama ada lokasi gambar, lokasi di gambar. Yang kedua ada determinan pada gambar, dan yang ketiga ada isi atau makna gambar itu sendiri. Lalu bisa juga dalam fase ini kita mendapatkan jawaban-jawaban yang baru. Lalu bagaimana cara melakukan inquiry? Nah, dalam melakukan inquiry, pemeriksa atau tester sendiri harus ingat dan memperhatikan agar subjek tidak merasa bahwa jawaban-jawabannya ditentang, atau jangan sampai subjek mengerti apa yang ingin diketahui oleh pemeriksa. Nah, setelah subjek memberi jawaban pada ke-10 gambar, pemeriksa dapat berkata, "Nah, saudara sudah melihat dan memberikan jawaban pada semua gambar. Sekarang marilah perdalam bersama-sama jawaban saudara agar saya dapat lebih mengerti." Bila subjek memerlukan penjelasan lagi, kita sebagai pemeriksa atau tester boleh lagi melanjutkan dengan kalimat seperti ini. Jawaban-jawaban saudara sudah amat menarik, dan saya sekarang ingin mengetahui apa yang menyebabkan saudara memberi jawaban tersebut. Seperti 2 fungsi utama yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, ketika subjek menolak atau tidak memberi jawaban atau hanya memberi satu jawaban saja, fase ini berfungsi juga untuk memberikan atau menambah jawaban-jawabannya. Lalu ada inquiry untuk lokalisasi.
Pada umumnya inquiry pertama-tama ditunjukkan menentukan lokalisasi dari setiap jawaban. Pertanyaan yang suka dilontarkan atau yang biasanya dilontarkan, yang diajukan itu seperti pada bagian mana saudara melihat konsepnya, tapi konsep di sini kita nggak sebut ya. Lalu coba ditunjukkan ya. Apabila dengan pertanyaan ini subjek atau testi masih belum diperoleh kejelasannya, maka tester dapat menggunakan cara-cara lain seperti tester meminta subjek agar menunjukkan outline dari lokalisasi yang dimaksud dengan jari si subjek tersebut. Lalu nomor 2, subjek juga diminta menunjukkan lokalisasinya pada formulir lokalisasi. Yang ketiga, subjek diminta untuk menjiplak gambar RO contoh dan menggambar lokalisasinya. Nomor 4, subjek diminta untuk menggambarkan konsep yang ia miliki. Lalu yang kelima, yang bagian kedua ada inquiry untuk determinan. Inquiry untuk determinan dipergunakan subjek dalam membentuk konsepnya. Nah, ini biasanya lebih sulit dibandingkan memperoleh keterangan lokalisasi. Oke, kita sebagai pemeriksa lebih baik dilarang menggunakan kata atau menyebut warna atau aksi sebelum si subjek atau testi ini menjawab atau mengatakannya, karena ini dapat mempengaruhi sugesti subjek dari sesuatu yang kita sebutkan. Nah, inquiry untuk determinan ini dilakukan untuk menentukan beberapa hal, empat hal, yaitu yang pertama ada bentuk atau form. Nah, pertanyaan yang baik yang bisa kita lontarkan seperti, dapatkah saudara melukiskan kelelawar tersebut? Atau manakah kepala kelelawar tersebut? Nah, sebagai jawaban, subjek atau testi akan menunjukkan kepala secara spontan dan akan menunjukkan setelahnya sayap, kaki, dan bagian-bagian lainnya dari kelelawar. Ini biasanya kita untuk mengetahui bentuk-bentuk dari gambar yang ada dalam kartu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui gerakan atau movement. Kita sebagai seorang tester atau pemeriksa, alangkah baiknya mengajukan pertanyaan umum seperti, bagaimana saudara melihat binatang-binatang ini? Jadi pertanyaan yang kita ajukan adalah seperti pertanyaan terbuka agar jawaban testi bisa lebih luas nantinya. Nah, apabila tidak timbul jawaban, maka ini tidak dapat diskor sebagai movement jawaban ini. Lalu yang ketiga ada shading. Subjek harus menjelaskan bahwa yang menentukan timbulnya konsep adanya perbedaan antara terang dan gelap. Ya. Nah, penting juga untuk kita ketahui, kita harus hati-hati dalam men-scoring shading. Nanti dijelaskan di bab skor, karena hal ini perlu inquiry yang teliti. Baik. Lalu yang keempat ada konten. Nah, di dalam konten ini biasanya inquiry untuk konten biasanya tidak perlu karena pada umumnya sudah jelas. Nah, bila subjek menjawab suatu bentuk atau figures, maka pemeriksa harus bertanya apakah bentuk manusia atau hewan. Bila manusia, dinyatakan selanjutnya apakah perempuan atau laki-laki. Nah, dalam hal ini dapat diajukan pertanyaan langsung seperti apakah kelihatannya seperti laki-laki atau wanita. Dalam melakukan inquiry, lagi-lagi kita sebagai pemeriksa harus berhati-hati, jangan sampai bertanya terlalu banyak karena terlalu memaksa dan menekan seseorang untuk menentukan determinannya dapat merusak protokol Rorschach. Lanjut ke fase yang keempat, yaitu fase testing the limits. Ada dua tujuan dari fase testing the limits. Yang pertama adalah mengetahui apakah subjek dapat atau tidak melihat konsep-konsep yang spesifik. Yang kedua,
Apakah subjek dapat mempergunakan lokalisasi atau determinan tertentu yang tidak dipergunakannya dalam jawaban-jawaban yang spontan di sebelumnya? Untuk mungkin lebih ringkasnya, fase testing the limits ini adalah ketika kita seorang tester atau pemeriksa ingin mengetahui subjek ini tentang konsep-konsep lebih spesifiknya, karena di fase-fase sebelumnya ia kurang untuk memberikan jawaban yang spesifik atau detail. Maka ini dibilang fase terakhir karena benar-benar istilahnya mentok gitu, benar-benar nggak bisa jawab secara detail gitu. Nah, keterangan-keterangan yang diperoleh dari testing the limits biasanya tidak dapat dipergunakan untuk scoring. Mengapa? Karena adanya perubahan situasi tes, yaitu subjek tidak lagi bebas mengekspresikan dirinya akibat diberikan sugesti-sugesti langsung. Seperti tadi testing the limits, artinya batasnya sudah di akhir ya. Maka itu si tes ini tidak punya kesempatan lagi untuk mengekspresikan jawaban dia. Testing the limits ini dilakukan bila satu, protokol terlalu sempit. Jadi misalnya jawaban-jawaban yang testi berikan itu terlalu mengelompokkan pada satu jawaban saja, tidak meluas. Dalam hal ini dapat diberi sugesti dengan kata-kata kita sebagai pemeriksa atau tester bisa bisa mengatakan kepadanya, biasanya bisa dilihat hal-hal lain, masih bisa ada hal-hal lain dari jawaban kamu itu. Yang kedua, jawaban yang populer sama sekali tidak ada. Nah, hal ini kita sebagai tester bisa menanyakan misalnya gini, apakah saudara masih dapat melihat hal-hal lain? Nah, kalau subjek belum juga memberikan jawaban yang populer, maka dapat dikatakan, apa bagian yang item ini tidak mengesankan sesuatu pada saudara? Jadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh subjek dapat distimulasi, karena kita tujuannya hanya ingin mendapatkan jawaban yang lebih jelas atau detail. Nah, yang ketiga, bila hanya ada satu jawaban warna saja. Dalam hal ini prosedur seperti biasa dan merangsang subjek dengan pertanyaan, apakah saudara dapat memberi jawaban di mana warna memegang peranan? Nah, bila dalam suatu protokol sama sekali tidak ada jawaban warna, maka subjek atau testi diminta membagi ke 10 gambar dalam 2 tumpukan dengan instruksi bahwa tumpukan itu mempunyai sifat yang sama. Kalau dalam jalan ini juga subjek belum menaruh perhatian dengan warna, pemeriksa atau tester membagi gambar dalam 2 tumpukan lagi, 5 kromis dan 5 akromis. Kemudian tanyakan pada subjek berdasarkan apa penggolongan tersebut dilakukan. Bila cara ini masih gagal juga, nah kita sebagai pemeriksa atau tester boleh menunjukkan warna dan kita lihat bagaimana reaksi subjek ketika kita menunjukkan warna tersebut. Lalu yang keempat, tidak ada jawaban whole atau detail. Lagi-lagi fase testing the limits kita lakukan untuk mencari jawaban yang detail ataupun tidak umum atau tidak menyeluruh ya. Lalu yang kelima, tidak ada jawaban movement atau pergerakan tadi ya. Bila dalam gambar yang ketiga tidak ada movement, nah pada inquiry juga tidak terdapat, maka dalam testing the limits ini dapat diajukan pertanyaan, apakah saudara dapat menceritakan sesuatu mengenai orang itu atau apa yang dilakukan oleh 2 orang itu. Jadi kita lebih menjurus langsung kepada subjek dalam gambarnya, objek dalam gambarnya, yaitu orang itu tuh lagi ngapain gitu, untuk tahu bahwa si subjek atau tes ini tahu nggak sih movement atau pergerakan yang ada dalam gambar tersebut. Ya cukup sekian dari saya. Setelah ini dilanjutkan dengan penjelasan tentang karakteristik kartu Rorschach atau ya. Terima kasih. Nama saya Nurul Latifah, saya akan membacakan karakteristik kartu Rorschach. Kartu 1 termasuk kartu akromatik. Terdapat bercak besar yang berwarna hitam keabu-abuan dengan 4 lubang
putih yang menyolok di tengah. Reaksi pertama testi biasanya akan menggunakan keseluruhan bercak itu dan melihatnya sebagai makhluk bersayap. Kartu 2 adalah kartu pertama yang mempunyai warna meskipun hanya warna merah saja. Biasanya testi memberi jawaban dengan menggunakan bagian-bagian bercak itu secara terpisah. Hanya testi yang mempunyai perhatian dan kemampuan mengorganisir yang baik yang menggunakan bercak secara keseluruhan. Kartu 3 terdiri dari dua bagian berwarna hitam keabu-abuan yang terpisah dan dihubungkan oleh warna abu-abu muda. Sering disebut kartu penolong, terutama untuk subjek yang mengalami kesulitan dengan kartu 1. Kartu 4, bercak tinta pada kartu ini menimbulkan kesan besar, berat, utuh, masif. Respon yang sering muncul adalah monster, raksasa, gorila yang sedang duduk atau berjalan mendekat. Kadang pula direspon sebagai hutan yang lebat dengan gunung dan danau-danau karena bentuknya yang berkesan besar dan kuat. Kadang-kadang juga menakutkan dan ada unsur berkuasa, namun ada juga unsur sebagai tempat bergantung. Maka kartu ini disebut sebagai father card. Kartu 5. Bentuk bercak dalam kartu ini sangat jelas dan hampir semua berwarna hitam pekat. Shading tidak kuat, warnanya hitam rata. Kebanyakan testi akan mudah sekali memberikan respon, terutama bagi yang mengalami kesulitan memberikan respon pada kartu sebelumnya. Kartu ini juga disebut sebagai kartu penolong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kartu ke-6. Kartu ke-6 ini disebut sebagai sex card. Karena bagian atas sering dipersepsi sebagai alat kelamin pria dan di bawah seperti alat kelamin wanita. Juga bagian-bagian lain yang sangat memungkinkan menimbulkan kesan hal-hal yang berhubungan dengan seks. Dengan kata lain, banyak fasilitas seksual dalam kartu ini. Selanjutnya, kartu ke-7. Kartu ke-7 ini mempunyai kesan ringan dan lembut karena warnanya abu-abu muda dengan sedikit bagian agak gelap di bagian tengah bawah. Kartu ini memungkinkan testi memberikan respon secara keseluruhan berupa awan dan asap. Selanjutnya, kartu warna 8. Kartu ini adalah kartu pertama yang seluruhnya berwarna. Warnanya tidak hanya merah saja seperti pada kartu 2 dan 3, tetapi juga ada warna-warna lain. Selanjutnya, kartu ke-9. Nah, kartu ke-9 ini, bercak tinta pada kartu ini menimbulkan kesan besar dibandingkan dengan bercak pada kartu 8 maupun kartu-kartu yang lainnya. Tetapi bentuk atau strukturnya tidak jelas sehingga sulit untuk dibedakan bagian-bagiannya. Yang terakhir adalah kartu ke-10. Pada kartu ini, warna-warna tersebar secara terpisah sehingga sulit bagi testi untuk melihat bercak sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Aji Satria dari kelompok 1 Asesmen Psikologi Dewasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai scoring dalam tes RO. Scoring dalam tes RO didasarkan pada jawaban atas responden subjek terhadap bercak-bercak tinta yang diberikan. Colfer dalam Definition 1962 mendefinisikan respon
Jawaban dalam tes RO sebagai suatu ide yang jelas dan berdiri sendiri, independen, yang diberikan kepada sebagian atau keseluruhan bercak. Tujuan scoring. Di sini ada tujuan scoring untuk mengelompokkan bahan dari hasil tes RO ke dalam aspek-aspek tertentu agar dapat diinterpretasikan untuk merubah jawaban yang menjadi bersifat kualitatif menjadi kuantitatif sebagai sarana komunikasi antar ahli satu dengan yang lain. Pada prinsipnya, scoring yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu proses pengelompokan jawaban subjek ke dalam 5 kategori scoring, yaitu location pada bagian subjek konsepnya itu dalam bercak. Lalu ada determine, yaitu bagian konsep itu dilihat subjek atau aspek yang digunakan subjek untuk memberikan jawaban itu. Lalu ada konten, yaitu apa isi jawaban subjek tersebut. Lalu juga ada populer original, yaitu apakah jawaban subjek itu merupakan konsep yang sering dilihat orang lain atau tidak. Lalu ada form level reasoning, yaitu bagian ketetapan konsep tersebut dengan bercak serta bagaimana kualitasnya. Nah, dalam pelaksanaan scoring location, determine, contents, dan populer dibagi menjadi 2, yaitu scoring utama, main scoring, dan scoring tambahan, additional score. Yang dimaksud dengan skor utama adalah skor untuk semua jawaban utama. Main respon, jawaban utama adalah jawaban yang diberikan pada tahap performance from. Sedangkan yang dimaksud dalam skor tambahan education score adalah skor dari jawaban tambahan education person, jawaban yang muncul pada saat performa inquiry and analogy. Jawaban yang muncul pada waktu performance form tapi ditolak pada waktu inquiry. Lalu satu lagi, jawaban yang mempunyai elaborasi cukup baik selain mempunyai skor utama juga mempunyai skor tambahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahab Afi Bashir dari kelompok 1 kelompok asesmen psikologi dewasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi. Yang pertama adalah persyaratan pertama interpretasi dari Rorschach merupakan sebuah proses dengan perkembangan objektif, sebuah pemahaman mengenai bahwa setiap individu menarik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita sebagai psikolog yang menggunakan tes ini, kita tidak bisa menilai sebuah individu itu sama, enggak. Baik maupun dalam emosinya, dalam perilakunya, baik juga dalam self image dan sebagainya, kita tidak bisa menyamakan bahwa setiap individu itu sama, enggak. Nah, di sini kita menarik sebuah kalimat setiap individu itu menarik. Nah, maka setiap orang itu selalu berbeda. Mau dia anak pertama dan anak 2 itu kembar, mau dia saudara kembar dan sebagainya. Dengan tes ini kita tidak bisa mengambil secara subjektif. Nah, kita harus tetap menilai secara objektif. Kenapa? Setiap orang itu mempunyai karakteristik kepribadian dan watak yang berbeda-beda, dan mereka juga mempunyai cara pandang berpikir yang berbeda. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menyamakan seseorang. Pertama ini kita tidak bisa menyamakan seseorang bahwasanya seorang itu sama, enggak. Yang dalam artian semua itu berbeda dan menarik, dan setiap orang mempunyai pola tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjut pada pemahaman yang kedua. Persyaratan kedua adalah pengetahuan yang cukup baik mengenai psikopatologi dan maladjustment. Nah, untuk bisa menilai orang, memberikan sebuah interpretasi yang baik dan benar, kita harus tentunya memahami apa itu yang tentang psikopatologi dan juga maladjustment. Yang seperti yang kita ketahui adalah bagaimana seorang itu memiliki gangguan-gangguan atau kesulitan dalam menempatkan diri dengan sebuah perubahan yang ada. Sebagai kita tarik contoh, dalam maladjustment itu memiliki sebuah kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau dengan peradaban yang baru. Seperti contoh
dunia informasi atau teknologi. Nah, teknologi ini kan dimana seorang tuh memberikan banyak sekali aplikasi-aplikasi atau memberikan banyak sekali informasi dari via WhatsApp, via Instagram maupun Twitter dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan maladjustment adalah ketika seorang itu tidak bisa menggunakan aplikasi dengan sejalannya atau dengan kewajibannya atau dengan jalannya. Seperti contoh dengan menghujat, dengan membuli, dengan menjadikan seorang lewat media sosial, itu menjadi salah satu maladjustment, menjadi salah satu bahwasanya anak ini memiliki sebuah kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ada atau dengan lingkungan yang baru. Kita bisa melihat begitu pun dengan psikopatologi. Kita mengetahui betul psikopatologi itu adalah sebuah gangguan-gangguan yang ada pada diri seorang. Nah, tentunya orang yang akan memberikan sebuah interpretasi harus benar dan harus tahu dan juga harus paham tentang psikopatologi dan juga maladjustment. Kemudian persyaratan ketiga adalah harus memiliki pemahaman yang baik tentang tes itu sendiri. Karena kita tidak bisa memberikan alat tes begitu saja. Kita tidak bisa memberikan alat tes dengan seenaknya dan kita juga tidak bisa memberikan alat tes dengan sepengetahuan kita. Tanpa dibarengin dengan pemahaman sebelumnya. Karena kita tidak bisa memberikan asal. Bagaimana nanti jika orang diberikan asal-asalan dengan alat tes ini? Tentunya dia akan mendapatkan interpretasi yang salah, scoring yang salah, juga dasar teori yang salah. Ini akan mengakibatkan sebuah kekacauan dalam memberikan sebuah alat tes ini. Jadi kita harus tahu betul tentang alat tes itu sendiri. Ini gunanya untuk apa, tujuannya untuk apa, dasarnya untuk apa, dan untuk implementasinya seperti apa. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah psikolog harus memenuhi beberapa kriteria baik dalam intelijensi, pengetahuan, kemampuan dalam memahami alat tes, mengetahui dan mempelajari alat tes. Jadi sebelum kita memberikan sebuah alat tes kepada subjek, tentunya kita sudah harus mempelajari betul tentang alat tes itu sendiri. Di dalam alat tes itu misalkan ada 10 gambar. Kita harus tahu gambarnya apa aja. Dari setiap gambar itu memiliki sebuah tujuan untuk apa. Nah, kalau kita sudah memahami betul tentang alat tes itu, memahami betul tentang gambar-gambar tersebut, maka kita akan bisa memberikan interpretasi yang subjektif. Kalau orang sudah yang objektif dengan objektif, karena kalau orang tidak paham betul dan kurang paham dengan ini, maka dia akan memberikan sebuah interpretasi secara subjektif. Karena itu tidak boleh. Karena kenapa? Orang di sini harus dinilai secara objektif. Karena setiap individu berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Safitri Permatasari. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi atau manfaat dari tes ini. Jadi, fungsi dari tes ini adalah untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai paramediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Nah, biasanya tes ini digunakan untuk mengungkap karakter atau suatu kondisi emosional dari seseorang. Selanjutnya, hasil tes dapat digunakan untuk membantu terapis dalam menangani klien. Tes ini telah digunakan untuk menangani masalah-masalah psikologis seperti gangguan pada pikiran, terutama dalam kasus ketika pasien enggan menyatakan suatu proses berpikir mereka secara terbuka. Jadi intinya dari tes ini kita bisa tahu karakter atau mengungkap kondisi emosional dari seseorang. Karena biasanya ada orang yang kesulitan untuk mengungkapkan pikiran atau mengungkapkan emosi-emosi yang dia rasakan, atau mungkin mereka kesulitan untuk menyatakan proses berpikir mereka secara terbuka. Jadi dari tes ini kita bisa mengungkap 3 aspek utama. Yang pertama itu aspek fungsi ego. Dari aspek fungsi ego kita bisa mengungkap kekuatan ego dan kekuatan konflik. Yang kedua itu ada aspek kognitif. Dari aspek kognitif itu bisa tergambarkan status dan fungsi intelektual, pendekatan terhadap masalah, kekuatan observasi,
pemikiran orisinil, produktivitas ide, dan luas interest. Yang ketiga, ada aspek afektif. Dari aspek afektif itu bisa menggambarkan suasana emosi secara umum, perasaan terhadap diri sendiri, responsivitas terhadap orang lain, reaksi terhadap tekanan sosial, dan yang terakhir, kontrol terhadap dorongan emosional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fikri Matfa akan menarik kesimpulan secara umum pandangan tes Rorschach. Nah, tes Rorschach banyak dikenal sebagai tes bercak tinta. Kemudian, persepsi dari bercak tinta dicatat, lalu dianalisis dengan menggunakan interpretasi. Interpretasi yang sudah dijelaskan oleh saudara Wahab Afif Bashir. Tes ini digunakan oleh beberapa psikolog untuk memeriksa kepribadian seseorang dengan menilai dari karakteristik dan emosional subjek. Nah, tes ini digunakan saat mendeteksi gangguan pikiran. Nah, terutama kasus yang sering terjadi hingga membuat klien tidak dapat terbuka dalam menceritakan macam-macam kasusnya. Lalu, tujuan umum dari tes ini untuk menyediakan data tentang kognisi, kepribadian, seperti motivasi dan tindakan saat memberikan respon. Sekian, kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.